Dewa Obat Terkuat, Bab 561. Tuan, ini dia, tepat di depan pintu. Du Chunyi mengangguk. Kamu mengatur seseorang untuk lebih merawatnya malam ini, mengerti? Kepala pelayan itu mengangguk, ya, kepala keluarga. Setelah Du Chunyi selesai berbicara, dia berangkat kerja dulu. Pada saat yang sama, parkir di luar pintu. Aku akan menunggu di sini. Jika terjadi sesuatu, segera masukkan pena ke dalam tasmu dan aku akan masuk secepatnya. Lin Yi memperingatkan, ini tempat umum. Mereka tidak berani menyakitimu secara langsung, jadi jangan terlalu khawatir. Ya, aku tahu. Ye Qiansui mengangguk, tidak gugup atau takut. Ini bukan pertama kalinya dia mengalami hal seperti ini. Dia merasa sangat berbahaya dan gugup di masa lalu, namun nyatanya, di acara-acara publik seperti itu, keluarga-keluarga kaya raya lebih memperhatikan keselamatan tamunya. Padahal tamu undangannya bukanlah orang yang sangat mereka hormati. Ye Qiansui merapikan pakaiannya, lalu berbalik dan berjalan menuju hotel. Lin Yi bersandar di pintu mobil dan mengawasinya masuk dengan mata yang rumit. Dia tidak benar-benar ingin Ye Qiansui terlibat. Akan lebih baik jika dia tidak mengetahui segalanya tentang keluarga Lin, tetapi sekarang tampaknya seseorang dengan sengaja melibatkannya dan membiarkannya masuk ke dalam air berlumpur ini. Lin Yi tidak mengatakan apa-apa, dia tahu bahwa segalanya telah menjadi sangat rumit sekarang. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyederhanakan segalanya dan menggali kebenaran. Ini adalah tujuan utamanya. Perjamuan keluarga Du telah memesan seluruh hotel, kecuali mereka yang diundang, sulit bagi orang lain untuk mendekat. Tanpa surat undangan, mereka akan dihentikan oleh petugas keamanan di pintu. Ye Qiansui memegang surat undangan dan berjalan ke pintu, tapi penjaga keamanan masih mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Halo Nona, ini pesta pribadi malam ini, Anda tidak boleh masuk. Ini adalah undangan. Ye Qiansui sepertinya mengira seseorang akan mempersulitnya. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung menyerahkan undangan itu ke tangan penjaga keamanan. Lihat dengan jelas, nama siapa yang tertera di sana. Jika Anda mencurigai ini palsu, silakan langsung menemui kepala keluarga Du. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu penjaga keamanan yang tertegun bereaksi, dia masuk dengan sepatu hak tinggi dan masuk dengan paksa. Dia bukan tipe gadis kecil yang tidak berpengalaman yang membiarkan orang lain menindasnya. Dia hanya seorang penjaga keamanan hotel. Apakah dia benar-benar berpikir dia mudah ditindas? Bagaimanapun, dia adalah CEO keluarga Ye yang bermartabat, wanita kuat yang telah mengalami banyak hal. Jika Lin Yi tidak begitu luar biasa, tidak peduli seberapa kuat dia akan selalu terlihat seperti wanita kecil yang lemah di depan Lin Yi. Penjaga keamanan memperhatikan Ye Qiansui masuk ke hotel, wajahnya masih memerah. Dia melirik surat undangan di tangannya, dan wajahnya menjadi semakin merah. Dia ingin mempermalukan Ye Qiansui, tapi pangkatnya terlalu rendah, jadi dia dihentikan oleh kata-kata Ye Qiansui. Sebelum dia sempat bereaksi, sesosok tubuh berjalan melewatinya. Tanpa menunjukkan undangannya, dia masuk. Penjaga keamanan buru-buru memanggilnya, "Tuan, mohon tunggu sebentar." Tapi di tengah perkataannya, seluruh ekspresinya membeku, seolah jiwanya tiba-tiba dikosongkan, dan dia menjadi lesu. Setelah beberapa saat, dia sadar kembali, tetapi dia tidak ingat apapun. Di hotel, banyak orang telah tiba. Tidak ada yang berani terlambat menghadiri ulang tahun lelaki tua keluarga Du. Semua orang datang pagi-pagi sekali dan mengobrol secara terpisah sebelum lelaki tua itu datang. Suatu kehormatan bisa diundang oleh keluarga Du, yang setidaknya menunjukkan bahwa di mata keluarga Du, mereka berharga. Ye Qiansui tidak mengenal siapapun. Mereka yang datang ke sini malam ini semuanya adalah orang-orang hebat, bahkan kepala rumah besar kelas 1 mungkin tidak memenuhi syarat untuk datang. Bagaimana mungkin dia bisa mengenal seseorang ketika dia pertama kali tiba di utara belum lama ini? Ye Qiansui tidak berjalan-jalan atau berinisiatif berteman dengan siapapun. Dia hanya duduk dengan tenang dan anggun, memegang minuman di tangannya dan mengamati sekelilingnya. Dia ingin melihat berapa banyak orang yang diundang keluarga Du hari ini dan siapa mereka, dan dia mencoba menuliskannya sebanyak mungkin. Sekarang dia ada di sini, dia secara alami harus melakukan sesuatu, meskipun itu hanya sesuatu yang kecil. Tidak ada orang di sekitarnya yang memperhatikan Ye Qiansui. Meskipun dia sangat cantik, siapa di antara orang-orang besar di utara yang tidak mengenalnya? Mereka telah melihat segala macam keindahan. Di mata mereka, Ye Qiansui hanyalah vas jika dia tidak memiliki latar belakang keluarga yang kuat. Dalam pandangan mereka, latar belakang sumber daya adalah yang paling penting. Sekalipun dia wanita jelek, jika dia berasal dari keluarga kaya raya, dialah yang akan bersaing untuk dijadikan teman. Tidak ada yang lebih realistis. Ye Qiansui tidak peduli. Dia masih murah hati dan tidak terpengaruh oleh hal-hal ini. Dari kejauhan, seseorang memperhatikan Ye Qiansui. "Butler, apakah dia yang kamu bicarakan?"
Pria berjas berkata dengan nada dingin, itu hanya seorang wanita, apakah perlu? Wajahnya penuh kedinginan, bukan karena dia tidak tahan menindas Ye Qiansui, tapi karena dia tidak menyukainya sama sekali dan ingin mengambil tindakan terhadap orang tak dikenal. Itu agak memalukan baginya. Ini adalah perintah master agar kamu mengujinya. Pengurus rumah tangga berkata, wanita ini tidak sederhana, atau dengan kata lain, orang di belakangnya tidaklah sederhana. Pria itu tampak menghina, seolah dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Berapa banyak orang lain di utara yang lebih sulit diprovokasi daripada keluarga Du. Tuan muda ketiga, jangan gegabah. Pengurus rumah tangga mengingatkan, saya harap Anda melakukan dengan baik apa yang dikatakan kepala keluarga kepada saya, sehingga kepala rumah tidak akan menyalahkan Anda jika dia memintanya. Dufan mendengus dan tidak berkata apa-apa. Dia tidak suka pengurus rumah tangga berbicara kepadanya dengan nada seperti ini. Meskipun dia bukan keturunan langsung dari keluarga Du, dia tetap menjadi andalan keluarga Du dan seseorang yang bisa dipanggil dengan namanya. Orang-orang seperti dia ditakdirkan untuk bekerja untuk keluarga Du selama sisa hidup mereka. Menjadi pekerja yang paling keras mungkin mendapatkan status dan hak, tetapi tidak akan pernah melebihi batas itu. Dia mengambil segelas anggur dan berjalan menuju Ye Qiansui. Halo, apakah kamu Nona Ye? Dufan sangat lugas. Ini aku. Ye Qiansui sangat tenang dan mengangguk dengan lembut. Selamat datang. Bisa datang malam ini benar-benar membuat tempat ini bersinar. Atas nama keluarga Du, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda. Kata-kata Dufan langsung membungkam seluruh aula. Bahkan Ye Qiansui tercengang, mengenakan topi tinggi untuk diri sendiri sejak awal. Terima kasih kembali, Ye Qiansui berkata dengan tenang. Dia tidak tahu apa maksud orang lain ketika dia mengatakan itu, tapi itu jelas tidak pantas dan dia tidak bisa menerimanya, jadi dia hanya bisa menjawab seperti ini. Kali ini untuk ulang tahun lelaki tua itu, hanya nama Nona Ye yang dipanggil. Kami harus mengundangmu, jika tidak, suasana hati lelaki tua itu tidak akan baik. Dufan berkata sambil tersenyum. Semua orang di sekitar memandang Ye Qiansui, bertanya-tanya siapa wanita ini, apa latar belakangnya, dan apa identitasnya. Bagaimana Dufan bisa begitu sopan? Dilihat dari sikap Ye Qiansui, sepertinya semua ini dianggap remeh. Terima kasih atas kebaikanmu, Pak Tua. Aku akan berterima kasih secara langsung nanti. Ye Qiansui tahu bahwa orang di depannya tidak akan berhenti jika dia tidak menjawab, jadi dia hanya bisa menjawab dengan sopan. Namun menurut Dufan, Ye Qiansui tertipu. Baiklah, saya akan mengundang Anda lagi ketika orang tua itu datang. Oke, Nona Ye Huimei. Kamu Huimei. Siapa Ye Huimei? Dufan pasti salah mengakui orang. Bab 562. Ketika orang-orang di sekitarnya mendengar ini, beberapa orang langsung bereaksi. Siapakah Ye Huimei? Dia adalah wanita kuat yang terkenal di wilayah Jiangbei. Dia menjadi wanita nomor 1 dalam daftar orang kaya sebelum dia berusia 40 tahun. Wanita di depanku jelas bukan dia. Bahkan Ye Qiansui baru menyadari bahwa pihak lain telah mengenali orang yang salah. Dia bukanlah Ye Huimei, tapi dia hanya menjawab seolah-olah dia adalah orang yang salah. Dia tiba-tiba menyadari bahwa pihak lain melakukan ini dengan sengaja. Benar saja, Dufan menunjukkan ekspresi terkejut. Bukankah kamu Nona Ye Huimei? Ye Qiansui menggelengkan kepalanya. Aku minta maaf, aku pikir begitu. Dufan tersenyum dan berkata tanpa sopan santun, kalau begitu tolong jangan ambil hati apa yang baru saja saya katakan. Semua orang di sekitar tidak bisa menahan tawa. Mereka semua merasa bahwa Ye Qiansui sedikit merasa benar sendiri. Dufan jelas-jelas telah mengakui orang yang salah. Meskipun ini salah, bukankah Ye Qiansui memiliki pemikiran tertentu di dalam hatinya? Berapa banyak orang yang bisa mendapatkan perlakuan seperti itu di keluarga Du? Dia juga ingin lelaki tua itu bertemu langsung dengannya, tapi Ye Qiansui sebenarnya setuju bahkan tanpa melihat siapa dia. Mendengarkan tawa orang-orang di sekitarnya, Ye Qiansui tahu bahwa Dufan melakukan ini dengan sengaja dan ingin orang lain menertawakannya. Namun sebelum dia dapat berbicara, Dufan berkata, maaf, saya mengenali orang yang salah. Saya hanya bertanya, kenapa Nona Ye Huimei ada di sini sendirian? Jika Nona Ye Huimei ada di sini, pasti akan ada banyak orang di sekitar yang meminta nasihat dan pembelajaran darinya. Saya ceroboh sejenak, maafkan saya. Dia meminta maaf, tapi tidak ada permintaan maaf di wajahnya. Bahkan ada perasaan tidak senonoh, seolah-olah dia telah mencapai tujuannya ketika dia mendengar orang-orang di sekitarnya menertawakan Ye Qiansui. Tidak masalah, aku tidak menyalahkanmu atas penglihatanmu yang buruk, tapi aku punya saran. Ye Qiansui tidak mudah untuk ditindas. Saya mendengar bahwa Balai Pengobatan Tiongkok memiliki seorang dokter yang berspesialisasi dalam melihat mata. Dia memiliki keterampilan medis yang sangat baik. Jika Anda tidak menyukainya, cobalah.
Mungkin dia bisa diselamatkan. Mendengar ini, ekspresi Dufan berubah. Dia tidak menyangka Ye Qiansui akan berani membantah, tidak panik sama sekali, tapi bahkan berani melawannya. Nampaknya wanita ini bukanlah buah kesemek yang lembut dan mudah ditangani. Terima kasih atas saran Anda. Dufan berkata, saya akan mempertimbangkannya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Di aula, mata banyak orang masih tertuju pada Ye Qiansui. Beberapa orang bertanya siapa wanita ini, karena mereka belum pernah melihatnya sebelumnya, dan beberapa orang merasa sombong karena mereka jelas merasa bahwa Dufan sengaja mengincar Ye Qiansui. Di hari dan kesempatan seperti itu, diundang oleh keluarga Du untuk menghadiri ulang tahun lelaki tua itu, namun tetap menjadi sasaran, itu berarti banyak hal. Beberapa veteran tahu bahwa keluarga Du tidak memiliki sikap yang baik terhadap Ye Qiansui, yang juga menentukan sikap mereka terhadap Ye Qiansui. Mungkin sebelumnya ada orang yang ingin menyapa Ye Qiansui dan memperkenalkan diri satu sama lain, tapi sekarang, tidak ada yang mau dekat dengan Ye Qiansui dan ingin menjauh darinya. Kegembiraan di aula tidak ada hubungannya dengan Ye Qiansui. Semua orang menjauh darinya, sengaja menjaga jarak darinya, dan bahkan memandangnya dengan cara yang aneh, dan suasana menjadi sedikit canggung. Bahkan jika kualitas psikologis Ye Qiansui bagus, dia masih merasa sedikit tidak nyaman dalam situasi ini. Ini memang yang dia pikirkan sebelum datang ke sini. Keluarga Du tidak punya niat baik. Dia tidak tahu apakah ini yang dimaksud Du Lin atau apa. Keluarga Du, keluarga kaya raya, tidak akan mendapat masalah dengan wanita kecil seperti saya, bukan? Dia tahu bahwa di mata orang lain, dia dipermalukan oleh Dufan, tetapi meski begitu, dia tidak memilih untuk pergi, dan sepertinya normal untuk ditertawakan. Jauh sekali, Dufan melirik Ye Qiansui, wajahnya penuh penghinaan. Dia tidak perlu menghabiskan terlalu banyak uang, hanya beberapa kata, dia bisa membuat Ye Qiansui merasa malu sepanjang malam, membuat semua orang mengambil inisiatif untuk menjaga jarak darinya, dan membiarkan dia tidak mendapat perhatian di hari ulang tahun ini. Dia hanya wanita pedesaan. Selain cantik, apa gunanya dia? Dufan menggelengkan kepalanya, kepala keluarga benar-benar membuat keributan. Ada banyak orang seperti ini di utara. Dia berbalik dan melihat, pengurus rumah tangga tidak mengatakan apa-apa. Ketika dia melihat Dufan mengambil tindakan dan mempermalukan Ye Qiansui, Ye Qiansui masih tidak bereaksi, jadi dia segera melaporkannya. Du Chunyi menyuruhnya untuk selalu memperhatikan Ye Qiansui dan memberitahunya dengan jelas apapun itu. Tidak peduli apa yang dilakukan kepala pelayan, Dufan memiliki ribuan cara untuk membuat Ye Qiansui merasa malu, tapi dia tidak mau melakukannya. Jika kepala keluarga membutuhkannya, dia dapat dengan mudah mencegah Ye Qiansui datang ke Taiwan, dan bahkan menjadi orang yang terkenal memalukan di kota utara besok. Wanita itu, apakah kamu membencinya? Tiba-tiba, sebuah suara keluar dari telingaku. Dufan berbalik dan melihat seorang pria bertopi sedang menatapnya. Siapa kamu? Dia belum pernah melihat orang seperti itu, dan memakai topi sangat tidak sopan pada kesempatan seperti itu. Apakah kamu membenci wanita itu? Masih masalah yang sama. Siapa kamu dan apa hubungannya ini denganmu? Dufan kesal. Dia tidak ingin berbicara dengan seseorang yang tidak berstatus, jadi dia membuka mulut untuk memarahinya. Tapi tiba-tiba, aku tidak tahu apa itu, tapi tiba-tiba itu menusuk dagu Dufan langsung ke mulutnya, menyebabkan dia langsung kehilangan suaranya. Tidak masalah jika kamu menindas seorang wanita. Setelah pria bertopi selesai berbicara, dia mencabut duri tajamnya, dan darah berceceran di dagu Dufan. Dia buru-buru mengulurkan tangan dan menutup tenggorokannya, tetapi dia tidak dapat berbicara. Dia merasakan darah di tubuhnya mengalir dengan cepat, dan kekuatannya perlahan-lahan melemah. Wajah Dufan penuh ketakutan. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa di tempat seperti ini, seseorang berani membunuhnya, dan dengan cara yang begitu kejam. Tenggorokannya tertusuk, seluruh lehernya tertusuk, pria di depannya sudah menghilang, dan dia tidak tahu kemana dia pergi. Saya tidak tahu siapa yang berteriak. Dengan penuh kepanikan, Dufan berdiri tegak dan jatuh. Dengan keras, lantai berguncang, dan seluruh ruang bermain tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang menoleh dan melihat bahwa tempat Dufan jatuh segera berlumuran darah. Mati, panggilkan ambulans. Petugas keamanan bergegas mendekat. Dufan tidak lagi bernapas, matanya masih terbuka lebar, dan dia tidak tahu mengapa dia meninggal. Saat Shou Chen melihat darah, semua orang yang hadir panik dan tidak tahu apa yang terjadi. Mereka hanya merasa Dufan sengaja mempersulit Ye Qiansui, lalu mati mendadak, dan jelas dibunuh oleh seseorang. Suasana menjadi kacau dan para tamu pun panik karena takut si pembunuh masih berada di antara kerumunan. Beberapa petugas keamanan sudah mengepung Ye Qiansui, mata mereka tajam. Nona, tolong letakkan cangkir di tanganmu dan angkat tanganmu. Bersambung.